Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, siswa kelas 9. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tersebut, kita dapat diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Nah, apakah kalian ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Hebat! Jika tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek atau cerpen. Apakah ada yang tahu mengenai cerpen? Atau ada yang pernah membaca cerpen? Atau bahkan ada yang pernah menulis cerpen? Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Jadi pengertian cerpen adalah karya sastra yang bersifat fiktif yang menyisakan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas dari pengenalan sampai akhir dari suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Pada umumnya, cerpen hanya menyisakan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Selain itu, cerpen hanya terdiri dari tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, setelah Ibu berikan contoh teks cerita pendek yang telah kalian baca tadi, dan Ibu juga telah menyampaikan pengertian dari teks cerita pendek. Lalu, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya mengenai teks cerita pendek? Jika tidak ada, maka Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu teks unsur-unsur teks cerita pendek. Nah, tugas kalian sekarang adalah tuliskan dan sebutkan unsur-unsur teks dari cerpen yang telah kalian ketahui. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian masing-masing dan akan Ibu berikan waktu 10 menit. 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, setelah kalian menulis unsur-unsur teks cerita pendek, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks cerita pendek. Jadi, unsur-unsur teks cerita pendek ada dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri adalah unsur yang berasal dari dalam teks cerita pendek. Nah, unsur intrinsik ini ada 7, yaitu ada tema, alur atau plot, setting atau latar, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari unsur intrinsik tersebut. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Nah, yang kedua yaitu alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerita pendek. Umumnya, alur dari cerpen ini dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga yaitu setting atau latar. Adalah latar yang berisi tentang waktu, tempat, dan suasana. Mengenai latar waktu yaitu seperti besok hari, kemarin, siang tadi, pagi tadi, dan lain-lain. Sedangkan mengenai latar tempat yaitu bisa di rumah, sekolah, taman, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, sedangkan latar suasana itu seperti perasaan sedih, gembira, khawatir, cemas, dan marah, dan lain-lain. Nah, unsur yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah pemeran yang diceritakan di dalam cerita pendek, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Yang kelima yaitu watak atau perwatakan, yakni sifat dari tokoh atau pemeran yang ada di dalam cerita pendek. Watak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protagonis, yakni tokoh yang bersifat baik. Yang kedua yaitu antagonis, yakni tokoh yang bersifat jahat.
Dan yang ketiga adalah netral. Nah, netral ini adalah tokoh yang tidak memihak sama sekali. Kemudian unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang sendiri merupakan cara pandang penulis atau pengarang menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerita pendek. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama, dan yang kedua yakni sudut pandang orang ketiga. Nah, unsur intrinsik yang terakhir atau yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam sebuah cerita pendek yang baik bersifat tersirat maupun tersurat. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar. Nah, unsur ekstrinsik sendiri ada dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Untuk evaluasi pembelajaran materi hari ini, Ibu akan memberikan latihan soal yakni simpulkan unsur-unsur teks cerita pendek yang akan Ibu berikan. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian masing-masing dan akan Ibu berikan waktu 15 menit. Bacalah teks cerita pendek berikut ini. Waktu dimulai. Nah, setelah kalian mengerjakannya, berarti kalian sudah paham ya mengenai materi pembelajaran hari ini. Apabila kalian tidak paham, kalian bisa menanyakannya melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video pembelajaran materi hari ini. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian sehingga membuat kalian bingung atau kurang paham. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.